Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasir Arafat. Saya akan menjelaskan terkait perbandingan politik pemerintahan. Untuk melakukan perbandingan politik pemerintahan ini itu dengan membandingkan antara negara-negara lain dalam aspek acuan yang untuk dijadikan sebagai bahan perbanding itu. Yang pertama itu mencakup sistem pemerintahan, yang kedua itu adalah sistem kepartaian, dan juga yang ketiga itu adanya sosial dan budaya. Ketiga aspek tersebut merupakan acuan ataupun tolak ukur nanti kedepannya untuk dijadikan sebuah perbandingan antara negara-negara lain. Dengan hal tersebut, maka saya akan mengambil pertama yaitu terkait tentang negara Jepang. Nah, negara Jepang merupakan sebuah negara monarki konstitusional yang dimana di negara Jepang itu adanya sebuah kaisar Jepang yang dibatasi. Maksud dibatasi adalah aktivitas dari kaisar Jepang itu hanya dibatasi, tidak leluasa dalam proses pemerintahan yang ada di negara Jepang. Di negara Jepang, kaisar hanya dijadikan sebuah seremonial saja atau bisa disebut secara simbolis semata. Kenapa demikian? Karena hal tersebut sudah tertuang dalam peraturan undang-undang negara Jepang, itu asas mempresentasikan dari rakyat. Negara Jepang sendiri berdiri pada abad sebelum Masehi, yaitu abad 7, yang dimana seperti dipelopori oleh Kaisar Zimu. Dimana sistem pemerintahan negara Jepang ini itu menganut sistem parlementer. Apa sih itu sistem parlementer? Sistem parlementer adalah sebuah mekanisme sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara dengan acuan ataupun yang dijalankan oleh seorang parlemen ataupun seorang legislatif. Nah, legislatif memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan di negara yang menganut sistem pemerintahan secara parlementer. Dengan hal tersebut itu juga dipilih secara langsung oleh masyarakat. Di sistem pemerintahan negara Jepang itu, kepala pemerintah itu dijalankan oleh seorang perdana menteri, hasil dari putusan ataupun pemilihan oleh seorang anggota legislatif secara keseluruhan, yang kemudian hal tersebut itu dilakukan oleh seluruh legislatif dan juga tidak dapat dipilih secara langsung ataupun secara umum dilakukan oleh masyarakat. Karena hal tersebut sudah tertera dalam peraturan-peraturan yang ada di negara Jepang bahwasanya perdana menteri tidak dapat dipilih secara langsung ataupun secara umum oleh masyarakat. Di negara Jepang sendiri, untuk menjalankan sebuah pemerintahan itu terdapat dua kamar ataupun bisa diartikan bikameral. Nah, di dua kamar ini termasuk ada legislatif. Di sisi lain juga negara Jepang itu terdapat adanya lembaga-lembaga yang dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu, pertama itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, anggota-anggota legislatif ini dipilih secara umum oleh masyarakat Jepang, yang dimana hal tersebut di dalam parlemen ataupun di dalam legislatif ini terdapat dua aktor ataupun dua lembaga yang terbagi di dalam ranah legislatif. Yang pertama itu adalah majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis tinggi dan rendah ini memiliki beberapa anggota. Yang pertama itu ada anggota majelis rendah yang terdiri dari 480 anggota, dan juga di majelis tinggi, yang dimana majelis tinggi itu terdapat 242 anggota dalam majelis tinggi. Kedua majelis tersebut memiliki kisaran jabatan setiap anggota itu berdurasikan. Jika majelis rendah itu 4 tahun sekali, dan juga jabatan yang tertera dalam majelis tinggi itu ialah mencapai 6 tahun.
Ketika anggota-anggota ini sudah terpilih, nah perlu dicatat bahwasanya anggota legislatif ini dan anggota legislatif ini yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi ini merupakan hasil dipilih secara langsung ataupun secara umum yang dilakukan oleh masyarakat di negara Jepang tersebut. Ketika sudah terpilihnya aktor-aktor ini, yang kemudian anggota-anggota legislatif ini memilih yaitu seorang Perdana Menteri untuk dijadikan sebuah kepala pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Nah, yang nantinya Perdana Menteri ini terpilih itu berasalkan dari partai mayoritas dan juga usulan dari Majelis Rendah. Nah, Perdana Menteri ini merupakan seorang ataupun aktor dalam hal yang menjalankan pemerintahan di negara Jepang. Ketika Perdana Menteri ini sudah ditetapkan ataupun sudah dipilih, maka Kaisar Jepang akan melakukan sebuah pelantikan untuk meresmikan terkait tentang Perdana Menteri. Dan juga Perdana Menteri ini sudah dipilih, maka akan membuat banyak kabinet yang tertera di dalamnya. Kaisar Jepang ini merupakan aktor yang hanya menjalankan tugas-tugasnya itu beberapa saja, kayak seperti diplomatik dan lain sebagainya. Di sisi lain, dengan mekanisme yang seperti itu di negara Jepang, di sisi lain juga negara Jepang melakukan atau menggunakan konsep dasar dari demokrasi dengan menjabarkan atau mendeklarasikan negara Jepang, yakni segala bentuk kekuasaan tertinggi itu berada di segenggam rakyat. Hal ini yang dijelaskan pada awal pembukaan dari Konstituen Jepang. Dengan hal tersebut itu dapat disimpulkan bahwasanya negara Jepang itu kepala pemerintahnya itu dipegang oleh seorang Perdana Menteri dan kepala negara itu dipegang oleh kaisar ataupun seorang raja di negara Jepang. Legislatif memainkan peranan penting dalam pemerintahan negara Jepang, itu pun sebagai badan tertinggi yang terdapat di negara Jepang. Selanjutnya itu masuk dalam perbandingan terkait tentang sistem kepartaian di negara Jepang. Selanjutnya itu terkait tentang sistem kepartaian yang ada di negara Jepang. Nah, Jepang ini menganut sistem pemerintahan ataupun sistem kepartaian itu sistem multipartai, yang dimana sistem multipartai ini yaitu terdiri dari berbagai partai-partai, dan ini multipartai ini ciri khas dari sistem parlemen. Nah, di dalam sistem kepartai ini Jepang memiliki berbagai partai yang notabene lumayan banyak dan juga terdiri di berbagai parlemen-parlemen yang terdiri di pemerintahan Jepang, yaitu yang pertama adalah Demokrat Liberal, yang kedua itu Demokrat Konstitusional, Komunis, Demokrat Sosial, Nippon Discontent dan Komanto. Nah, itulah partai-partai yang terdapat di negara Jepang dengan sistem kepartaian dengan multipartai. Jadi sistem kepartaian yang di Jepang ini merupakan sistem multipartai dengan berbagai partai yang terdapat di dalam sistem kepartaian yang ada di negara Jepang. Mungkin itulah sistem kepartaian yang ada di negara Jepang. Yang selanjutnya itu terkait tentang pembahasan sosial budaya di negara Jepang. Nah, negara Jepang ini merupakan banyak sekali kebudayaan-budayaan yang terdapat dalam aspek kehidupan di negara Jepang. Contohnya saja yaitu tentang terkait budaya geisha ataupun seniman penghibur tradisional di negara Jepang. Geisha ini merupakan aktor ataupun tokoh penghibur tradisional dengan mengenakan pakaian khas di negara Jepang. Geisha itu artian ataupun orang seni, orang yang memiliki keterampilan dalam seni tradisional Jepang seperti menari, menyanyi, ataupun secara umum dengan kata geisha adalah aktivitas seni penghibur tradisional di negara Jepang.
geisha sendiri sudah ada sejak abad ke-18 dan 19-an serta sangat terkenal hingga sampai saat ini. Kebudayaan ini tentu tidak asing lagi yang berada dalam negara Jepang dan negara-negara luar. Negara dengan kebudayaan geisha ini sangat menarik perhatian dari kalangan negara-negara lain terkait tentang budaya geisha ini. Yang kedua yaitu kimono atau pakaian tradisional Jepang. Ki artinya itu pakaian dan mo itu berarti barang atau benda. Awal mulanya kimono adalah pakaian yang dipakai dari kalangan bangsawan saja, yakni sekitar tahun 1794 sampai 1185 dalam sejarah Jepang. Kimono sendiri ataupun pakaian-pakaian tradisional Jepang ini memiliki berbagai jenis ataupun model dari kebudayaan dalam negara Jepang ini. Yang pertama itu adalah tomesode, adalah bentuk kimono yang sangat formal. Kimono tomesode ini memiliki motif berwarna emas dan perak, digunakan oleh wanita Jepang yang sudah menikah. Umumnya kimono tomesode dipakai untuk menghadiri acara pernikahan. Dan juga yang kedua itu adalah iromuji atau kimono yang tak memiliki pola dan terdiri dari satu warna saja, tidak berbagai banyak warna. Dan juga sosokhi ataupun hikizuri adalah kimono yang dikenakan oleh geisha ataupun para penari Jepang yang awal tadi budaya yang pertama itu terkait dengan geisha. Yang ketiga itu adalah forisode ataupun kimono formal untuk wanita yang belum menikah, dan juga ini dikenakan dalam acara-acara seperti minum teh dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mofoku. Nah, jenis ini merupakan jenis kimono dengan motif keseluruhan hitam yang dikenakan oleh pria ataupun wanita dalam acara-acara seperti upacara ataupun acara duka cita. Dan yang terakhir yaitu adalah komon. Komon ini merupakan jenis kimono yang terbuat dari kain sutra, memiliki motif yang hampir menutupi semua kimononya. Selanjutnya kebudayaan terkait tentang flower weaving. Flower weaving ini kebudayaan yang sangat terkenal sekali di Jepang, yaitu penyambutan ataupun festival bunga sakura yang bermekar. Nah, weaving sendiri ini dapat dikunjungi di berbagai kota yang ada di negara Jepang, itu kayak Tokyo, Nagaya, Osaka, Kyoto, Hiroshima, dan kota lainnya yang ada di Jepang. Festival ini sangat terkenal yang berada di negara Jepang, itu dengan kemekaran bunga, itu bunga sakura yang ada di negara Jepang. Dan bunga ini tidak ada ataupun tidak tumbuh di negara-negara. Nah, maka dari itu kebudayaan yang ini menjadikan sebuah kebudayaan yang sangat terkenal di negara Jepang sendiri. Flower weaving ataupun hanami ini hanya diadakan dalam kebudayaan itu hanya tahun sekali, karena bunga sakura ini bermekar itu hanya kurun waktu 1 tahun dalam proses pemekaran bunga sakura tersebut. Dengan keindahan bunga sakura ini menjadikan sebuah kebudayaan yang lebih lagi dari kebudayaan lainnya yang ada di keadaan sosial di Jepang. Selanjutnya ini terkait tentang sosial yang ada di negara Jepang itu, kehidupan Jepang itu sangat disiplin sekali, yang terlihat dari segi aktivitas warganya ataupun tata kelola yang ada di negara Jepang. Terlihat dalam segi infrastruktur dan lain sebagainya, itu di Jepang sangat menerapkan apa itu yang dinamakannya disiplin. Sangat disiplin sekali terkait tentang kehidupan yang ada di negara Jepang. Dan juga terlihat dalam segi kehidupannya itu tertata, akan tetapi
kehidupan sosial Jepang ini terjadi adanya ketimpangan antara gender, itu antara laki-laki dan perempuan. Di sana notabene perempuan itu lebih banyak ketimbang keadaan laki-laki ataupun gender laki-laki, yang dimana ketimpangan ini, dalam ketimpangan sosial ini Jepang sangat minim sekali keberadaan dari gender seorang laki-laki, tetapi kebanyakan itu tentang gender perempuan. Yang selanjutnya itu terkait tentang perbandingan mengambil negara Amerika Serikat. Tadi yang saya jelaskan pertama itu tentang negara Jepang dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan parlementer, akan tetapi di sistem pemerintahan yang ada di negara Amerika ini yaitu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan presiden ini itu banyak digunakan ataupun dianut oleh negara-negara yang lainnya juga. Nah, patokan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat ini yaitu tentang sistem pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial. Sistem pemerintahan secara presiden itu yakni sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh presiden, yaitu sebagai kepala negara, sekaligus juga presiden menjalankan sebagai kepala pemerintahan yang ada di negara tersebut. Nah, di sini Amerika mengatur sistem pemerintahan secara presidensial itu yang dimana terbagi kekuasaan itu dengan mekanisme trias politika Moskow, yakni mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi pemerintahan yang mengut sistem presidensial itu yaitu adanya pembagian kekuasaan-kekuasaan tersendiri antara lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Itu contohnya saja di Amerika. Dan jika yang tadi perbandingan yang di negara Jepang itu dia hanya di parlemen itu terdapat yang menjalankan pemerintah itu adalah Perdana Menteri, bukan seorang presiden. Akan tetapi jika di Amerika ini berbanding terbalik akan kejadian yang ada di negara Jepang, yaitu di Amerika Serikat itu adanya seorang presiden dalam menjalankan pemerintahannya yang ada di negaranya, sekaligus juga sebagai presiden. Dan juga Amerika ini merupakan negara yang federal. Pembagian kekuasaan eksekutif dan yudikatif ini di dalamnya adalah terdapat tugas-tugas tersendiri, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ketiga lembaga itu saling menguatkan dengan lembaga-lembaga lainnya yang sebenarnya adalah check and balance. Check and balance ini suatu kekuasaan dengan saling mengawasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, sama-sama saling adanya interaksi antara lembaga-lembaga lain untuk dapat memastikan bahwasanya lembaga di salah satu terikat dalam aturan-aturan yang tertera yang ada di dalamnya. Maka di negara Amerika juga di situ adanya check and balance antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini juga di negara Jepang yang tadi dalam penjelasan yang pertama itu di mana negara Jepang tidak adanya mekanisme check and balance antara lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu tentang pembahasan terkait sistem kepartaian yang ada di negara Amerika. Nah, sistem pemerintahan yang ada di negara Amerika dan negara Jepang juga itu berbanding terbalik. Dan jika di Amerika ini sistem kepartaian yang ada yaitu tentang bipartai, sedangkan di Jepang yaitu menganut sistem kepartaian multipartai. Nah, adanya perbedaan-perbedaan ini jika di partai itu terdapat dua partai yang di dalamnya yaitu saling mendominasi, yaitu di Amerika ini adanya dua partai yang mendominasi, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, kedua partai ini saling mendominasi sekali di arah parlemen yang ada di Amerika Serikat.
selanjutnya itu terkait tentang pembahasan apa sih ataupun bagaimana sosial budaya yang ada di negara Amerika Serikat sendiri. Jadi sosial dan budaya yang ada di Amerika Serikat ini dalam segi sosial, yang pertama itu tentang di Amerika Serikat kehidupan cenderung adanya sebuah kebebasan yang ada bagi para warganya dalam menentukan ataupun dalam hal apapun itu tentang kebebasan yang sangat bebas sekali yang ada di Amerika Serikat. Dan juga kebudayaan ini tentang adanya beberapa hal tentang yang paling terkenal adalah tentang produk-produk hasil atau film Hollywood yang ada yang terkenal di dalam negara Amerika Serikat ini, di mana dalam berbicara yang di Amerika Serikat ini itu menggunakan bahasa komunikasi itu bahasa Inggris, dan juga dikenal dengan sikap individualistiknya yang ada pada warga-warganya. Nah, jadi seperti itulah perbandingan yang terdapat dalam negara Jepang ataupun Amerika Serikat ini, di mana kedua itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem pemerintahannya, kepartaian ataupun sosial dan budaya setiap negara tersebut. Jadi itulah perbandingan antara negara Jepang dan negara Amerika Serikat sendiri. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.